Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayuwati dari pendamping halal P3HEWI. Eh, Alhamdulillah, pada di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Indonesia. Eh, Selanjutnya, sertifikasi halal ini sangat penting, khususnya untuk pelaku UMKM. Nah, kenapa dinyatakan penting? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu pasal 4, di mana dinyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan selanjutnya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 98. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, jadi Bapak Ibu selaku pelaku usaha khususnya UMKM, jadi dua peraturan pemerintah ini, yang pertama undang-undang dan PP ini sudah apa? Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk mensupport kita bahwa setiap produk yang kita hasilkan dan kita sebarkan, kita jual, kita edar di Indonesia ini wajib memiliki sertifikat halal. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya sih, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau tidak mempunyai sertifikasi halal, sebenarnya lebih repot lagi. Lebih repot lagi selaku pelaku usaha untuk menjelaskan dan meyakinkan semua pelanggan bahwa produk-produk yang dia jual itu eh, sudah dinyatakan halal gitu. Baik dari bahannya, dari proses pembuatannya gitu. Nah, sementara pelanggan itu kan belum tentu yakin gitu, karena yang menyatakan halal halal itu dan bahan-bahannya halal itu kan cuman diklaim oleh sepihak dari pelaku usahanya gitu. Nah, jadi eh, alangkah repotnya sih kalau setiap pelanggan kita harus menjelaskan, karena pasti pada saat ini pelanggan udah pada banyak yang tanya produknya halal nggak gitu. Nah, dan kita lihat pun kenyataannya sekarang ini banyak yang lebih memilih produk yang bersertifikat halal dengan yang tidak bersertifikat halal. Selanjutnya, eh, 87,20% Bapak Ibu dari penduduk jiwa 229,6 juta jiwa, penduduk Muslim Indonesia itu, penduduk Muslim itu lebih menginginkan eh, barang yang dibelinya itu adalah bersertifikat halal. Ini khususnya yang Muslim ya. Nah, jadi hampir 90% dari penduduk di Indonesia. Jadi peluangnya itu sangat besar gitu. Peluangnya itu sangat besar bahwa yang menginginkan produk-produk halal itu peluangnya lebih besar daripada penduduk non-Muslim gitu. Nah, jadi alangkah repotnya kita dari sekian banyak potensi market untuk pelanggan UMKM kita, kalau setiap pelanggan kita harus menjelaskan gitu. Kalau misalnya UMKM Bapak Ibu belum ada identitas halalnya. Nah, di sini maka perlu setiap UMKM membuat identitas halal setiap produknya. Nah, ada sih mungkin yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan identitas halal gitu ya. Gitu.
Nah, kalau kita kaji secara umum, identitas itu adalah ya mungkin kalau Bapak Ibu sudah berpendidikan ya seperti kita mulai dari TK, SD, SMP. Nah, itu identitasnya dikeluarkan melalui ijazah gitu. Nah, kalau misalnya akta lahir, identitas asal usul Bapak Ibu, jadi dikeluarkan identitasnya itu adalah akta lahir gitu. Terus eh, kependudukan, identitas kependudukan. Nah, ini dikeluarkan melalui KTP. Habis itu tentang warga negara Indonesia dikeluarkan melalui paspor, identitas perkawinan melalui akta nikah. Nah, terus sertifikat tanah ini menunjukkan identitas properti. Terus identitas kendaraan dibuktikan dengan BPKB. Terus identitas izin pengendara ya eh, ya melalui SIM A, B, dan C. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan identitas. Nah, jadi identitas ini adalah mungkin secara umumnya seperti bukti sah gitu ya, bukti sahnya. Nah, kalau di dalam menyatakan produk Bapak Ibu itu halal, itu ini dia dinyatakan dalam bentuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPPJH melalui yang ditetapkan oleh MUI gitu. Jadi MUI yang menetapkan nanti dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, ini dia. Ini adalah contoh sertifikatnya. Nah, yang sepertilah yang dinyatakan dengan identitas halal. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengantongi identitas halal dari produk yang dijual, nah, jadi pelanggannya ini bisa langsung yakin, langsung nyaman, dan langsung senang. Ketimbang Bapak Ibu harus menjelaskan ke setiap pelanggan bahwa produknya halal, bahan bakunya halal gitu. Jadi kan agak 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 repot dengan adanya identitas halal. Nah, identitas halal ini bisa kita cantumkan di labelnya itu di dalam kemasan produk kita, atau bisa sertifikatnya ini kita tempel di tempat-tempat di mana kita jualan produk-produk UMKM kita gitu. Jadi orang nggak perlu bertanya lagi kalau yang produk yang dalam bentuk kemasan itu sudah bisa kita buat labelnya dalam kemasan. Atau kalau misalnya model-model rumah makan itu bisa kita pajang sertifikatnya di dalam ruangan rumah makan tersebut. Nah, jadi orang setiap pelanggan begitu datang ke tempat usaha kita mereka udah melihat gitu dan setiap produk yang dibeli yang dalam bentuk kemasan di kemasannya itu kita bisa membuat label di kemasan tersebut. Nah, sehingga pelanggan lebih yakin, nyaman dan senang. Gitu ya Bapak Ibu untuk eh, identitas halalnya. Jadi perlu Bapak Ibu mengusulkan untuk dibuatkan sertifikat halal setiap produk yang Bapak Ibu buat dan dipasarkan khususnya di Indonesia. Nah, terus mungkin ada yang bertanya nih, bagaimana cara pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM? Nah, untuk pengurusannya itu sangat simpel Bapak Ibu, sangat simpel. Nah, syaratnya sangat mudah ya. Yang pertama Bapak Ibu melampirkan KTP pelaku UMKM. Terus jenis produk yang mau dibuat sertifikat halalnya itu maksimalnya 10 varian. 10 variannya. Terus ada merek produk, ada foto produk, ada foto tempat produksi. Terus yang keenam ada NIP ya, NIP nomor izin berusaha. Gitu. Nah, itu kira-kira syarat-syaratnya. Jadi untuk syarat-syarat ini tidak memberatkan Bapak Ibu saya kira karena ini semuanya apabila Bapak Ibu selaku pelaku UMKM, saya pikir itu dari 1 sampai 7 itu udah ada semuanya. Nah, berapa biaya pengurusannya? Seperti itu ya. Kan pasti ada yang bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu
Untuk UMKM yang bersifat self declare itu biayanya itu eh, gratis ya Bapak Ibu. Gratis 100%. Gratis 100%. Tapi kalau misalnya saya mau bayar, nah boleh juga kalau bayar sendiri 230.000. Nah, gitu. Tapi ada sih fasilitas yang gratis, ngapain kita yang bayar? Tapi dengan memenuhi persyaratan seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ya. Nah, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi secara gratis? Gitu. Apa saja yang difasilitasi secara gratis? Nah, untuk yang gratis Bapak Ibu ada 13 jenis produk makanan ya. Yang ini khusus yang versi gratis yang dinamakan dengan Chef Declare. Yang pertama Bapak Ibu ada olahan buah dan sayur. Olahan buah dan sayur. Habis itu ada permen dan coklat, tepung dan sereal. Selanjutnya ada roti, bakri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, ada gula, ada madu dan pemanis, garam, rempah, saus, dan kecap. Makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, and emulasi minyak. Dan yang terakhir adalah es untuk dimakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu jenis produk makanan yang bisa diurus secara Sepdecare, yaitu yang pengurusan sertifikat halalnya secara gratis. Nah, kira-kira seperti apa sih model produknya? Nah, ini Bapak Ibu yang dari 13 jenis produk makan olahan tadi. Nah, kira-kira ini seperti ini. Ada acar buah, gitu ya. Ada asinan. Nah, ini Bapak Ibu player-player yang sudah kami siapkan yang eh, selalu kami menyuarakan, ayo Bapak Ibu kita urus gitu ya, kita urus sertifikat halal secara gratis. Nah, ini kami selalu menyuarakan ke UMKM UMKM biar bisa kami dampingi pengurusannya secara gratis. Tuh. Nah, ini ada juga bakso ikan, tekwan. Nah, itu boleh juga Bapak Ibu. Ada empek-empek, ada seperti produk otak-otak gitu ya. Nah, ini kira-kira pilihan untuk sip declare-nya. Contoh-contoh yang udah kami buat flyernya ya. Nah, ini ada produk emping. Gitu. Nah, ada keripik ya, mungkin Bapak Ibu ada yang jualan keripik, keripik ubi. Nah, ini bisa nih. Ini ada contohnya kami buat sertifikat apa playernya ya, player. Nah, ada apa nih eh, model makanan yang dikukus. Nah, ini ada donat, ada produk tempe dan tahu juga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang lagi produksi tempe dan tahu, nah ini segera Bapak Ibu diuruskan sertifikat halalnya. Kami dari pendamping P3HIW siap mendampingi Bapak Ibu ya. Nah, ada telur asin, ada saus tomat, ada yang buat eh, apa nih seperti martabak ya, martabak itu. Nah, itu boleh juga Bapak Ibu itu. Terus ada model sop buah, ada salad, model seblak, itu boleh juga Bapak Ibu ya. Terus bubuk kopi. Nah, oke, ini kira-kira contohnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat. Eh, Dan nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, eh, kami siap mendampingi Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi adalah 13 jenis makanan, ya kan? Yang selanjutnya ini adalah 6 jenis produk minuman yang bersifat self declare yang kita ajukan
pengajuan sertifikat halalnya secara gratis. Yang pertama, aneka minuman ringan non soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu. Minuman tradisional dan jamu. Nah, ini kalau ada yang ibu-ibu penjual jamu, ini segera diuruskan apabila belum mengurus sertifikat halalnya ya. Habis itu produk jus. Nah, ada yang jual jus. Nah, konsentrat buah dan sayuran. Oke. Nah, ini ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, contoh-contohnya, contoh-contoh produknya ini kira-kira seperti ini. Ini ada jus, ada milkshake, ada es krim, ada yogurt, ini wedangan jahit tradisional, nah, produk sirup, gitu ya, produk sirup. Habis itu kopi, minuman coklat, ya produk squash. Itu tadi 6 ya Bapak Ibu, 6 jenis minuman dan selanjutnya adalah 13 jenis warung makan sip declare. Nah, kira-kira warung-warung seperti apa sih yang bisa diajukan pengajuan sertifikat halalnya secara gratis atau dinyatakan dengan self declare. Yang pertama, warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makanan gudeg, warung makanan pecel lele, warung sate, ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal, warteg, dan warung nasi Padang. Nah, ini dia contoh-contohnya Ibu, Bapak Ibu, contoh-contoh produknya. Ada warung warung Padang, warung Sunda, warung pecel lele, angkringan, warung bakso, mungkin ada yang gerobak-gerobak, warung mie ayam. Nah, itu. Nah, terus ada lagi yang bertanya, berapa lama sih terbit sertifikat halal kalau seandainya mau diurus hari ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pengurusan itu 7 sampai 14 hari kerja. Nah, ini dalam keadaan normal ya Bapak Ibu, dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti setelah kami dampingin Bapak Ibu sudah menyampaikan apa aja bahannya, sudah menyampaikan ke kami foto produknya. Terus nanti kami ke lapangan untuk lihat, untuk mengambil dokumen, eh, contoh-contoh produknya, macam mana cara proses pembuatan produknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru kami akan mengarahkan untuk Bapak Ibu selaku pelaku usaha UMKM-nya untuk mengajukan eh, mengajukan untuk pembuatan sertifikat halal secara online itu sehingga syarat-syarat yang mau kita ajukan untuk pengajuan sertifikat halal itu kita masukkan melalui aplikasi sehingga pengajuan kita itu akan terekam nanti melalui aplikasi si halal di BPJPH. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi setelah semua dokumen sudah kita lengkapi, nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu selaku UMKM, baru nanti kita ajukan, kita upload di sistem si halal gitu. Melalui link PTSP sihalal.go.id. Nah, apa sih risiko bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin udah tahu lah ya, kira-kira apa risikonya. Pertama mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang, pelanggan itu udah sangat aware dengan produk-produk yang
memiliki sertifikat halal dibanding dengan produk-produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Nah, udah pasti nanti ada persaingan ya, ada persaingan antara produk yang sudah memiliki sertifikat halal dengan yang tidak gitu. Ya. Terus bila ada pelanggan, kompetitor atau memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Nah, ini juga menjadi tantangan kan? Menjadi tantangan kalau misalnya kita mengklaim bahwa produk kita itu halal, sementara mereka pelanggan tidak bisa melihat buktinya dalam bentuk sertifikat halal. Nah, ini kan menjadi apa nih? eh, Pelanggannya mungkin nanti kurang kurang yakin nih kan, kurang yakin karena tidak dibuktikan dengan dalam bentuk sertifikat bahwa produk yang kita jual itu adalah betul-betul halal gitu. Nah, jadi mungkin eh, udah pasti nanti ada eh, risiko-risiko lah nanti ya, risiko-risiko apabila di kanan kiri kita yang jualan produk yang sama sudah memiliki sertifikat halal sementara kita belum gitu. Nah, nah di sini Bapak Ibu jika Bapak Ibu selaku UMKM belum eh, mengajukan pengajuan sertifikat halal, nah ini saya dari P3HEW siap mendampingi proses sertifikat halal produk Bapak Ibu semua ya secara gratis. Jadi yuk segera kita daftarkan agar produk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat halal yang diakui gitu. Nah, jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh UMKM agar segera Bapak Ibu untuk didaftarkan sertifikat halal untuk produknya agar setiap pelanggan yang datang ke kita mereka bisa merasa nyaman membeli, merasa senang gitu, tidak khawatir lagi apakah ini halal atau tidak ya gitu. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami himbau kepada UMKM, kami dari pendamping P3 HEW siap mendampingi Bapak Ibu agar semua UMKM yang memiliki eh, produk halalnya produk yang beredar yang dijual di pasaran segera memiliki sertifikat halal. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.